Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran bahasa Arab via online ini. Kemudian pada kali ini kita akan membahas sebuah percakapan masih seputar tentang uh, kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, ya. Jadi ada beberapa obrolan-obrolan yang biasa kita gunakan sehari-hari, namun pada kali ini dalam bentuk bahasa Arab. Dan saya harap kalian dapat memahami dan mencerna apa yang saya jelaskan dan yang saya baca, dan nanti akan saya terjemahkan seperti biasa. Kita langsung saja mempersingkat waktu, ya. Uh, ini percakapan antara Adil dan Faisal, ya. Ada dua orang namanya Adil dan Faisal. Terlihat di sini ada tulisan warna biru dan oranye, jadi jangan sampai tertukar antara Faisal bicara yang mana, Adil bicara yang mana. Paham? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mata tastaykizu yawmal udlati? Mata tastaykizu yawmal udlah? Astaykizu mubakkiran. Wa mata tastaykizu anta? Astaykizu mutaakhiran. Kita artikan terlebih dahulu pembicaraan ini. Terlihat di sebelahnya itu gambar jam, menunjukkan pembicaraan ini atau isi bahasan di percakapan ini yaitu mengenai waktu, ya, mengenai waktu. Apa saja? Coba kita ulang lagi pembacanya. Mata tastaykizu yaumal utlah? Astaykizu mubakkiran. Wa mata tastaykizu anta? Astaykizu mutaakhiran. Oke, sekarang saya terjemahkan. Mata tastaykizu yaumal udlati atau yaumal udlah? Kapan kapan kamu bangun tidur di hari libur? Di hari libur kapan kamu bangun tidur? Tastaykizu artinya bangun tidur. Mata kapan? Yaumul udlati seperti yang sebelumnya sudah kita ketahui adalah hari libur, ya. Kemudian Faisal pun menjawab, astaykizu mubakkiran. Astaykizu mubakkiran. Saya bangun tidur mubakkiran, pagi-pagi sekali. Atau mubakkiran itu artinya pagi-pagi, ya. Pokoknya masih masih ya dibilang ya pagi lah, keadaan masih sunyi dan lain sebagainya. Di sini terlihat perbedaan, lihat. Di sini tastaykizu dengan astaykizu. Tastaykizu dan astaykizu. Di sini tastaykizu artinya kamu bangun. Jadi tak di sini artinya kamu. Dan astaykizu a di sini artinya aku atau saya. Kemudian Faisal bertanya kembali atau bertanya balik kepada si Adil. Wa mata tastaykizu anta? Dan kapan kamu bangun tidur? Nah, dibalik tanya, kemudian Adil menjawab, astaykizu mutaakhiran. Dan aku bangun mutaakhiran. Aku bangun agak telat, ya. Mutaakhiran artinya telat atau bangun siang lah, ya. Saya bangun siang. Kalau tadi si Faisal, saya bangun pagi-pagi. Kemudian Adil menjawab, saya bangun siang-siang atau terlambat atau kesiangan, gitu. Sama saja. Di percakapan selanjutnya atau teks selanjutnya ada orang sedang menonton TV, ya. Otomatis ini adalah kegiatan seseorang di dalam percakapan ini, yaitu masih sama antara Faisal dan Adil. Faisal bertanya kepada Adil, "Mada taf'alu fis sabahi?" Mada taf'alu fis sabahi? Kemudian Adil menjawab,
usyahidu tilfaza, usyahidu tilfaza. Wa madza taf'alu anta, wa madza taf'alu anta. Aqra'u sahifatan aw kitaban, aqra'u sahifatan aw kitaban. Nah, ini mengenai pekerjaan setelah mereka semua bangun, ya. Tadi ditanyakan tadi menanyakan bagaimana atau kapan orang tokoh dalam percakapan ini bangun dari tidurnya. Ada yang pagi-pagi, ada yang agak siang. Nah, sekarang apa pekerjaan atau aktivitas di pagi hari setelah bangun tidur? Faisal bertanya kepada Adil, "Mada taf'alu fis sabahi?" Mada taf'alu fis sabahi? Apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu kerjakan atau kamu lakukan fis sabahi, pada waktu subuh, pada waktu pagi, ya. Pada waktu pagi hari apa yang kamu kerjakan? Kemudian Adil menjawab, "Usyahidut tilfaza, usyahidut tilfaza." Aku menonton televisi, aku menonton televisi. Usyahidu, aku menonton atau aku menyaksikan, ya. Syahidu, usyahidu. Makanya dalam bahasa Arab saksi itu atau yang menyaksikan disebut dengan syahid atau syahid, syahid, ya. Saksi atau orang yang bersaksi. Usyahidut tilfaz, orang yang menyaksikan, aku menyaksikan atau aku menonton TV. Wa madza taf'alu anta? Dibalik tanya oleh Adil, dan apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu kerjakan? Faisal menjawab, aqra'u sahifatan aw kitaban. Aku membaca sahifah. Sahifah ini artinya maksudnya mushaf. Mushaf itu artinya mushaf Al-Quran. Aku membaca sahifah atau kitaban, dan atau buku-buku, ya. Jadi aku membaca sahifah. Sahifah ini mungkin bisa juga bukan mushaf Al-Quran, tapi buku yang agak kecil, ya. Buku atau teks bacaan yang agak kecil seperti misal majalah dan lain sebagainya. Au kitaban, dan buku. Nah, buku di sini maksudnya buku yang agak tebal, buku pelajaran dan lain sebagainya. Oke. Aqra'u sahifatan au kitaban. Aqra'u sahifah au kitaba. Paham? Oke. Di posisi atau di gambar selanjutnya yaitu ada kedua orang yang saling bertanya atau bercakap-cakap. Yang satu memakai jas rapi, yang satu memakai baju gamis dan imamah seperti orang mau sholat. Apakah percakapan yang mereka ucapkan ini masih sama antara Adil dan Faisal? Adil bertanya kepada Faisal, "Aina tusallil jumu'ah? Aina tusallil jumu'ata?" Aina tusallil jumu'ata? Faisal menjawab, "Usallil jumu'ata fil masjidil kabir." Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli? Wa aina tusalli anta? Wa aina tusalli anta? Adil, usalli fil masjidil kabir aidan. Ya. Nah, di sini ternyata harinya itu adalah hari jatuh pada hari Jumat, ya. Aina tusallil jumu'ah? Di mana kamu sholat Jumat? Atau di mana kamu sholat Jumat? Ya, sholat Jumat atau sholat Jumat. Usallil jum'ata fil masjidil kabiri. Aku sholat Jumat fil masjidil kabiri, di masjid besar atau di masjid agung, ya, di masjid agung. Wa aina tusalli anta? Dan di mana kamu sholat? Usalli fil masjidil kabiri aidan. Aku sholat di masjid agung juga. Aidan artinya juga. Apabila ada dua kata yang diulang, ada pernyataan yang diulang, maka
harus ditambah kata aidon di belakang, artinya juga. Lihat di sini ada tusolli dan usolli. Tusolli artinya kamu sholat, dan usolli artinya aku sholat. Ya, saya kira sudah jelas arti dan terjemahan dari percakapan ini. Kemudian kita bahas tentang al-mufradatu. Al-mufradatu artinya kosakata. Seperti biasa akan ada kosakata baru yang harus kalian catat. Di sini ada lafaz kitabun, menunjukkan bahwasanya gambar ini adalah buku, kitabun. Jadi arti daripada kitab artinya buku, ya, buku tebal tuh. Kemudian sahifah. Sahifah tadi seperti yang sudah saya singgung, sahifah adalah bacaan ringkas atau bacaan singkat seperti majalah atau apa? Atau koran dan lain sebagainya. Sahifah. Maka lihat gambar di sini adalah koran atau surat kabar berbahasa Arab ini. Kemudian tilfaz. Tilfaz artinya televisi. Sudah jelas di gambarnya ada televisi. Kemudian yushahidu. Yushahidu, dia sedang menonton, menyaksikan. Ini ada orang sedang menonton televisi. As-sabah. Lihat di sini sabah, suasana di pagi hari gambarnya. Maka as-sabah artinya pagi hari, ya. Kemudian kabir. Kabir artinya besar, kabir artinya agung, kabir artinya besar. Allahu akbar artinya Allah maha besar. Maksud di sini masjidnya itu masjid yang besar atau disebut dengan masjid agung, ya. Terus mubakkiran. Apa mubakkiran? Mubakkiran itu sekitar jam 5. Mubakkiran sekitar jam 5 pagi. Artinya mubakkiran itu pagi-pagi. Mutaakhiran itu agak siang, yaitu jam, ya, sekitar jam 9. Masih pagi sih, tapi agak siang, nah. Mutaakhiran, mubakkiran, mutaakhiran. Kemudian seperti biasa ada soal yang harus kalian jawab dan kerjakan di buku tulis kalian, dan kemudian kalian foto dan upload di Google Classroom kita. Ada 6 soal yang kalian harus isi dan akan saya terjemahkan sebelumnya. Kalian berikan jawabannya sesingkat mungkin. Oke. Nomor 1, man yastayqizu mubakkiran. Siapa yang bangun pagi-pagi? Siapa yang bangun pagi-pagi? Tulis namanya siapa. Nomor 2, man yastayqizu mutaakhiran. Siapa yang bangun agak terlambat atau yang bangun siang. Nomor 3, man yaqra'u kitaban. Siapa yang membaca buku. Nomor 4, man yushahidu tilfaz. Siapa yang menyaksikan atau menonton televisi. Nomor 5, man yaqra'u sahifatan. Siapa yang membaca koran atau majalah. Nomor 6, man yusallil jum'ah fil masjidil kabir. Siapa yang sholat Jum'ah atau sholat Jumat di masjid kabir, di masjid yang besar. Mungkin hanya ini yang maaf, ada mufradat tambahan, ya, seperti biasa. Ada mufradat tambahan berupa angka, ya. Kita belajar menghitung angka. Oke. Seperti yang sudah. Mungkin ini pertama kali, ya. Ini pertama kali. Coba kita lihat urutan gambar yang agak putih ini. Di setiap gambar itu ada foto beberapa orang anak, ya. Ada beberapa orang anak di dalam gambar tersebut. Namun ada garis putih di yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya. Makanya di sini ada kata al-awwalu. Al-awwalu artinya yang pertama. Al-awwalu yang pertama.
Ats-tsaniyu yang kedua, ats-tsaniyu yang kedua, ats-tsalitsu yang ketiga, dan seterusnya sampai al-khamisu. Kalian harus hafal angka-angka ini. Ini berbeda dengan angka yang biasanya kita pelajari. Biasanya angka 1 itu adalah wahidun, ya. Nomor 2 isnani, nomor 3 salasatun, nomor 4 arba'atun, nomor 5 khamsatun. Nah, sekarang ini dijadikan menjadikan bukan angka lagi, tapi sesuatu urutan, ya. Al-awwalu yang pertama, ats-tsaniyu yang kedua, ats-tsalitsu yang ketiga, ar-rabi'u yang keempat, al-khamisu yang kelima. Oke. At-tadribu awal. Jadi latihan yang pertama dari pelajaran angka ini, rattibil a'dad. Susunlah angka-angka atau susunlah urutan yang benar ini. Di sini diawali dengan ar-rabi'u. Ar-rabi'u apa sih? Ar-rabi'u artinya 4. Oke. Diakhiri dengan ats-tsani. Tentu ini tidak berurutan. Maka kalian harus urutkan kata tersebut ini. Tulis di buku tulis kalian. Oke. Nah, dan untuk ini kalian harus jodohkan atau temukan kata ini menuju kata yang atau angka yang benar. Contoh, ar-rabi'u artinya yang keempat. Berarti kalian cari kata yang atau angka nomor 4. Seperti misal ini. Oke. Dan lain sebagainya. Kalian edit di HP kalian masing-masing melalui aplikasi edit gambar, kemudian kalian save kembali atau simpan, kemudian kalian upload di Google Classroom. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita yang ketiga ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari dan saya sampaikan, baik itu berupa terjemahan, berupa penjelasan dan kosakata baru, dan kalian mencatat semua dalam buku catatan kalian. Dan semua tugas atau penugasan latihan semua dikerjakan dan kirim ke Google Classroom kita dan akan saya nilai. Mungkin hanya ini, ya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurang jelasan di penjelasan pada kali ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cukup sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.